Saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Hargapura, edisi hari Sabtu, tanggal 13 Agustus 2022, yang saya kirimkan langsung dari Tondok Lepong Ambulan, Tanah Matarik Alo, tempat saat ini saya masih sedang menikmati cuti di tengah-tengah keluarga. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, sabdamu adalah pelita untuk menerangi perjalanan hidup kami sebagai murid-murid-Mu. Oleh karena itu, terima kasih dan syukur karena Engkau setiap saat hadir bertemu dengan kami setiap kali kami mendengar dan merenungkan sabdamu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Semoga sabdamu yang hendak kami dengar dan kami renungkan semakin menjiwai seluruh kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Sabtu, dalam masa biasa yang ke-19, diambil dari Injil Matius pasal 19 ayat 13 sampai 15. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Tetapi murid-murid Yesus memarahi orang-orang itu. Maka Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang. Janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang seperti merekalah yang empunya kerajaan surga." Lalu Yesus meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang baru saja kita dengar bersama, yang dipendengarkan oleh gereja kepada kita pada hari ini, khususnya bacaan Injil, menceritakan tentang Yesus yang mencintai anak-anak. Cinta Yesus terhadap anak-anak itu diwujudkan dengan meletakkan tangannya serta mendoakan mereka. Perhatian yang ditampakkan Yesus terhadap anak-anak itu perlu kita ikuti. Kita diajak untuk mencintai anak-anak kita yang menjadi sahabat bagi mereka, mendampingi mereka saat belajar atau menggunakan media sosial, mendengarkan kegembiraan, kesedihan, dan pergulatan mereka, memberikan penjelasan dan pencerahan yang benar terhadap hal-hal yang ingin mereka ketahui. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, anak-anak juga perlu mendapatkan makanan rohani yang cukup sebagai bekal hidup mereka. Mengajak anak-anak pergi gereja, doa bersama dalam keluarga, membaca kitab suci, memberikan teladan yang baik dan benar sebagai orang Katolik merupakan
cara-cara yang dapat kita lakukan untuk menguatkan iman mereka. Di zaman seperti sekarang ini, kasih orang tua yang besar dan pembekalan iman yang cukup untuk anak-anak menjadi hal yang sangat penting. Di samping itu, orang tua dalam dirinya sendiri merupakan pendidik yang pertama dan utama bagi anak-anak, khususnya dalam lingkup keluarga. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, perhatian terhadap pendidikan anak bukan hanya dalam pendidikan yang profan, tetapi juga terutama dalam pendidikan iman sangat penting. Karena mereka adalah generasi muda yang akan meneruskan kehidupan gereja di masa-masa yang akan datang. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selain itu, melalui bacaan Injil hari ini juga, Yesus mengajak kita untuk merenungkan perjalanan hidup kita sebagai orang-orang beriman. Yesus bilang, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Datang kepada Yesus adalah impian yang hendaknya selalu kita wujudkan dalam seluruh perjalanan hidup kita. Menjadi seperti seorang anak kecil itu selalu polos di hadapan orang tuanya, yang menggantungkan seluruh kehidupan dan keberadaannya kepada Allah. Maka demikian pula halnya hidup kita. Hendaklah kita bersikap seperti anak kecil yang selalu menggantungkan seluruh kehidupan kita, keberadaan kita kepada Bapa kita, ialah Allah itu sendiri. Maka kalau kita datang kepada Allah, Tuhan pasti akan menyambut kita dengan sukacita dan kemudian akan menyertai perjalanan hidup kita sehari-hari. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, marilah dalam seluruh kehidupan kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup sama sekarang, sebagai orang-orang Katolik yang hidup sama sekarang, kita benar-benar untuk selalu datang kepada Yesus. Biarkanlah hidup kita selalu dibimbing, dilindungi, dan dituntun oleh Allah, agar hidup kita semakin hari semakin terarah kepadanya. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.